Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Masyarakat Kota Ternate dan beberapa kabupaten di Maluku Utara yang tadi dikagetkan dengan guncangan gempa bumi tektonik magnitudo 7,0. Sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara ditunda dan dilanjutkan pekan depan karena harus dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Hasan Bossori, Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 FM, serta pemancar relay Morotai di 93,6 FM. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juli 2024 bersama saya Rima Amurang. Berita pertama, saudara, masyarakat Kota Ternate dan beberapa kabupaten di Maluku Utara yang tadi dikagetkan dengan guncangan gempa bumi tektonik magnitudo 7,0. Selengkapnya disampaikan reporter Nanang Adrani berikut ini. Gempa ini diakibatkan karena adanya aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng laut Filipina. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,0 siang tadi pukul 11:13 waktu Indonesia Timur mengguncang beberapa wilayah di Maluku Utara sehingga sempat membuat kaget masyarakat yang sementara beraktivitas. Gempa yang terjadi ini dengan epicenter pada koordinat 6.13 Lintang Utara, 123.30 bujur timur, 373 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada kedalaman 632 km. Gempa tersebut dirasakan 2-3 mmi di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Taliabu, dan Ternate, serta Talaut. Kepada RRI usai gempa, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate melalui petugas operasional Basri Kamaludin menjelaskan setelah gempa utama sampai saat ini sesuai monitoring yang dilakukan tidak terjadi gempa susulan dan tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini kami monitoring belum ada catatan gempa bumi susulan. Berdasarkan pemodelan juga gempanya tidak berpotensi tsunami. Sampai tadi catatan kami belum berubah dari laporan awal, yaitu dirasakan 2-3 mmi di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Taliabu, dan Ternate. Itu dirasakan skala intensitasnya 2-3 mmi, yaitu getaran dirasakan nyata dalam rumah. Getarannya seakan-akan seperti truk yang lewat. Gempa yang terjadi ini, kata Basri Kamaludin, diakibatkan karena adanya aktivitas deformasi bebatuan pada lempeng laut Filipina yang tersubduksi ke bawah Pulau Mindanao atau normal fault. Gempa ini diakibatkan karena adanya aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng laut Filipina yang tersubduksi ke bawah Pulau Mindanao. Mekanisme gempa ini menunjukkan pergerakan turun, mekanisme pergerakan turun atau normal fault di lempeng laut Filipina. Sampai berita ini disiarkan, tidak diterima laporan adanya kerusakan akibat gempa tersebut. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu atau informasi yang tidak bertanggung jawab kebenarannya, tetapi hendaknya memperoleh informasi dari BMKG serta instansi berwenang. Nanang Adrani melaporkan. Saudara, sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara ditunda dan dilanjutkan pekan depan karena harus dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Hasan Bossori, Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan. Sidang dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atas kasus suap di Pengadilan Negeri Ternate akhirnya ditunda hingga Rabu 17 Juli 2024 mendatang. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini terpaksa ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Romel Franciscus Tumpubolon setelah mendengar keterangan dokter terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa. Sesuai pantauan RRI di lokasi Pengadilan Negeri Ternate,
Ternate sore kemarin. AGK yang berada di ruang tahanan PN Ternate langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate menggunakan mobil Satuan Brimob di bawah pengamanan anggota. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Grefik usai sidang kepada RRI menyatakan hasil pemeriksaan dokter tensi darah terdakwa tidak sampai 186 dan terdakwa juga mengalami beberapa riwayat penyakit. Riwayat yang diderita terdakwa adalah jantung dan gangguan saraf, sehingga dokter berkesimpulan apabila sidang dilanjutkan maka akan berpotensi pada serangan berikutnya. Tensi darah tidak sampai 186 ya, dan ada riwayat jantung, kemudian ada riwayat gangguan saraf. Dokter berkesimpulan apabila itu dilanjutkan maka tentu berpotensi terhadap serangan berikutnya. Bisa saya terjadi kelumpuhan, bisa saya terjadi yang nggak minta-minta, ada gagal jantung dan sebagainya. Atas penjelasan dokter tadi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kami untuk yang bersangkutan dibawa secepatnya ke rumah sakit terdekat untuk dapat diobservasi selama 1-24 jam. Untuk diketahui, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa AGK kemarin, JPU KPK menghadirkan sedikitnya 13 orang saksi yang semuanya berstatus sebagai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Setelah sidang terdakwa AGK dinyatakan ditunda, sidang kemudian dilanjutkan untuk terdakwa Ridwan Arsan selaku mantan Kepala Biro Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Saudara jemaah haji Maluku Utara asal Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Noh Ibrahim yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar siang tadi tiba di Ternate dan oleh keluarga dipulangkan ke Makian. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani. Kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara hari ini menyerahkan almarhum sama-sama kita jemput hari ini. Satu jemaah haji Maluku Utara atas nama Haji Noh Ibrahim asal Kabupaten Halmahera Selatan yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar meninggal dunia dan jenazahnya siang tadi pukul 12:10 waktu Indonesia Timur tiba di Bandara Sultan Babulah Ternate. Kabar duka meninggalnya jemaah haji Maluku Utara asal Halmahera Selatan kloter 13 tersebut menghembuskan nafas terakhir hari Rabu 10 Juli 2024 pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Almarhum sejak tiba di embarkasi Makassar pada tanggal 3 Juli 2024 lalu langsung masuk di klinik asrama haji Sudiang serta dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Setibanya jenazah di Bandara Sultan Babulah Ternate dijemput Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf, juga Ketua PPIHD Maluku Utara Haji Muhlis Jailan bersama pengurus PPIHD Maluku Utara. Selanjutnya dengan menggunakan ambulans menuju ke Pelabuhan Semut Mangga 2 Ternate dilakukan penyerahan dari pemerintah Maluku Utara diwakili Asisten 3 Setda Maluku Utara Asrul Gailea kepada pemerintah Halmahera Selatan diwakili Asisten 1 Setda Halmahera Selatan Bustamin dan diserahkan kepada keluarga almarhum. Asisten 3 Setda Maluku Utara Asrul Gailea ketika menyerahkan jenazah almarhum mengatakan atas nama pemerintah Maluku Utara menyampaikan duka cita yang mendalam dan menyerahkan jenazah kepada Pemda Halmahera Selatan, selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara hari ini menyerahkan almarhum sama-sama kita jemput hari ini dan selanjutnya nanti diurus oleh Pemda Halsel dan diteruskan ke Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf mengatakan semoga amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni dan ibadah haji yang telah almarhum laksanakan diterima Allah dan menjadi haji yang mabrur, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dengan ujian ini menjadikan kita semua sebagai hamba yang ikhlas dan sabar dalam menerima setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita semua menginginkan orang yang kita cintai selalu di hadapan kita. Tetapi mari kita terima dengan besar hati atas segala putusan Allah terkait hidup seseorang. Almarhum adalah jamaah haji Maluku Utara
berada pada kloter 13. Saat tiba di Makassar, tidak bisa kami kembalikan ke Ternate dan menyerahkan keluarga karena sakit. Sejak kemarin pukul 17.40 waktu Makassar, almarhum menembuskan napas terakhir. Panitia punya kewajiban membawa almarhum ke Ternate dan menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga untuk urusan pemakaman. Setelah jenazah almarhum Haji Noh Ibrahim diterima keluarganya dengan menggunakan speedboat dibawa ke Pulau Makian untuk dimakamkan. Nanangan Rani melaporkan. Saudara Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Ternate Rizal Marsaoli menyebut pentingnya sinergi dalam menjaga ketersediaan dan pengendalian harga bahan pokok di Kota Ternate. Disampaikan reporter Davi Baba. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Ternate menyebut pentingnya sinergi dalam menjaga ketersediaan dan pengendalian harga bahan pokok di Kota Ternate. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua TPID Kota Ternate Rizal Marsaoli saat rapat TPID di kantor Wali Kota Ternate kemarin. Menurut Rizal, pemerintah 10 kabupaten kota di Maluku Utara tidak boleh hanya fokus bicara kebijakan saja, tetapi yang terpenting adalah mampu bersinergi sampai tahapan eksekusi penyediaan bahan pokok di lapangan. Dan lebih utama lagi, kata Rizal, adalah bagaimana sinergi memasok bahan pokok ke Kota Ternate yang selama ini masih berharap besar dan bergantung pada pasokan dari luar Provinsi Maluku Utara. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah 10 kabupaten kota di Maluku Utara itu mampu bersinergi untuk sampai ke tahapan eksekusi di lapangan, terutama terhadap ketersediaan beberapa bahan pokok yang selama ini orang masih mengandalkan itu dari luar. Nah, ini suatu menjadi tantangan bersama. Nah, tim TPID Kota Ternate ini kami lagi berupaya untuk bagaimana keluar dari permasalahan itu. Selain itu, kata Rizal, sinergi program kegiatan antara Pemkot Ternate, Bank Indonesia, stakeholder hingga supplier juga tak kalah pentingnya, khususnya menyinergikan data dan informasi dalam rangka proses pengambilan keputusan yang lebih valid dan akurat dalam menentukan kebijakan. Rizal juga mengatakan organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di Pemkot Ternate juga harus menjalin sinergi dengan para supplier, terutama para OPD teknis dimaksud mesti menampung setiap keluhan dan permasalahan yang dihadapi supplier, kemudian mencari solusinya. Kedepan Rizal berharap Bapelitbangda juga turut berperan pada kerja-kerja TPID dalam ketersediaan dan pengendalian pasokan pangan. Hal ini tak lepas dari peran Bapelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah. Teman-teman supplier yang biasa main di level kota, kendalanya tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Nah, sejauh ini OPD teknis di Pemkot bersinergi tidak dengan permasalahan yang teman-teman Mas Nur itu hadapi. Karena TPID ini kalau dalam skop bagian ekonomi terlalu kecil. Nah, dia lebih tepat itu tetap bersinergi dengan bagian ekonomi tapi harus di bawah Bapelitbangda. Dulu TPID itu di Bapelitbangda loh. Iya, dan mungkin kabupaten-kota masih tetap saja. Nah, saya ingin mengembalikan ini karena apa? Ada kebijakan program kegiatan itu melekat dalam APBD, sehingga ketika ada usulan masukan itu kan Bapelitbangda yang punya domain tugas untuk mengakomodir itu. Nah, sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan di lapangan, di pertanian, perikanan, ketpang, kemudian beberapa OPD teknis lainnya itu bisa disinergikan ketika awal atau menyusun sebuah konsep perencanaan. Dalam rangkaian sinergi itu, Rizal juga berharap TPID bersama stakeholder mesti rutin menggelar pertemuan setiap 3 bulan sekali dalam rangka penyampaian data dan membahas setiap persoalan dan solusi atas gejolak harga dan ketersediaan pangan di lapangan. Reporter Davi Baba melaporkan. Saudara, peran pemerintah daerah dan lintas sektor terkait serta media sangat diharapkan dalam mendukung pelaksanaan imunisasi nasional polio yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2024 mendatang. Selengkapnya dilaporkan reporter Novianti Marasabesi. Sekali lagi tolong kami dibantu dengan teman-teman media untuk selalu menyampaikan informasi, selalu men-share informasi terkait dengan
kesehatan. Setelah berlangsung selama 3 hari pertemuan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan imunisasi nasional polio berakhir dan ditutup Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara diwakili Kepala Seksi Surveillance Irwan Mustafa. Kegiatan yang berlangsung di meeting room Jati Hotel Ternate tersebut dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024. Ketika menutup pertemuan tersebut, Kepala Seksi Surveillance Irwan Mustafa mengajak semua pihak untuk ikut mendukung pelaksanaan imunisasi polio yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2024 mendatang sehingga dapat tumbuh generasi yang sehat, cerdas, pintar dan tidak sakit-sakitan. Kepada media yang ikut dalam pertemuan ini agar ikut memberikan informasi kepada masyarakat mensukseskan pelaksanaan imunisasi polio sehingga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terutama orang tua dalam pelaksanaan imunisasi. Bahkan polio yang nanti akan kita teteskan pada anak-anak kita pada tanggal 23 Juli itu tujuannya adalah tumbuh generasi penerus kita sehingga mereka tumbuh sehat, cerdas, pintar dan tidak sakit-sakitan. Di samping itu ucapan yang terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terkhusus especially teman-teman dari media, tolong sekali lagi tolong kami dibantu dengan teman-teman media untuk selalu menyampaikan informasi, selalu share informasi terkait dengan kesehatan. Dalam hal ini terkait dengan imunisasi, baik itu imunisasi rutin yang kemarin kami sudah sampaikan maupun imunisasi yang akan kita berikan pada tanggal 23 yaitu MOPV2 pada pelaksanaan polio. Pada pelaksanaan imunisasi polio tanggal 23 Juli 2024 nanti, kata Irwan Mustafa, kegiatannya dapat berjalan dengan sukses dan mencapai target yang diharapkan. Karena itu, partisipasi pemerintah daerah serta lintas sektor juga media memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan imunisasi polio tersebut. Mudah-mudahan pada tanggal 23 nanti yang kita kick off sampai pada tanggal 16 Agustus pelaksanaan Sumpit Polio di Maluku Utara bisa berjalan dengan sukses, kita bisa mencapai target 95%. Kegiatan pertemuan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan imunisasi nasional polio ini diikuti 52 peserta dari lintas sektor terkait, organisasi kemasyarakatan, juga perguruan tinggi dan media baik cetak maupun elektronik serta media online. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan. Saudara, jelang perayaan Disnatalis Universitas Hairun Ternate ke-60 tahun akan dilaksanakan Unhair Fun Run atau kegiatan lari santai pada 4 Agustus mendatang yang berlangsung di Taman Nukila dengan melibatkan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Sofian Togubo. Perayaan Dies Natalis Universitas Hairun Ternate ke-60 tahun bakal menyelenggarakan kegiatan lari santai. Lomba tersebut dipusatkan di Taman Nukila Kota Ternate pada Agustus 2024 mendatang. Lari santai sendiri dibuka 2 kategori, yakni kelompok khusus Civitas Akademika dengan jarak tempuh 5 km dan kategori umum jarak 10 km. Kepada RRI, Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama Kemahasiswaan dan Alumni Abdul Qadir Kamaludin mengatakan setengah abad usia Unhair ini, Unhair tak lagi berjalan, tetapi berlari mengejar menyesuaikan berbagai regulasi pendidikan yang terus berubah-ubah dan berbenah menuju Unhair lebih maju. Prinsipnya bahwa untuk tahun ini kami akan melaksanakan kegiatan yang lain dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Karena saya berpendapat bahwa di usia yang ke-60 ini dan regulasi perubahan pendidikan yang begitu cepat dan agak sulit ini menuntut kita untuk sehat dalam semua hal, jiwa yang sehat dan pikiran yang sehat. Nah, oleh karena itu pada Dies Natalis yang ke-60 ini kami akan melaksanakan kegiatan yang kategori 5 kilo dan 10 kilo. Dan itu akan dibagi dalam 2, yaitu untuk umum dan juga khusus Civitas Akademika. Kegiatan untuk Fun Run ini kita akan laksanakan pada tanggal 4 Agustus 2024. Karena ini kita akan menghindari kegiatan-kegiatan 17-an yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah kota. Abdul Qadir menambahkan, Unhair sudah berstatus BLU atau mandiri mengelola rumah tangga, sehingga sudah saatnya semua elemen ikut mendukung untuk kemajuan Unhair. Bahwa sekarang ini juga kan
Unhair sudah belu. Jadi ini sudah setengah swasta lah kita mengelola pendidikan ini. Jadi mau tidak mau kita harus memperkuat core bisnisnya. Dosen Fakultas Pertanian Unhair ini juga mengajak melalui momentum Des Natalis Unhair ke-60 tahun seluruh elemen civitas akademika bahu-membahu memajukan Unhair sebagaimana semangat pimpinan sebelumnya maupun saat ini. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Fahmi Bahdar. Silakan informasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Untuk kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kau, Batang 2, Jailolo, Ternate, Tidore, Sofifi, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Moti, Makeang, Kayoa, dan sekitarnya. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 26 derajat Celcius. Untuk kondisi cuaca esok umumnya cerah berawan dengan potensi hujan pada pagi hingga siang dan sore hari di beberapa wilayah, yaitu Maba, Buli, Weda, Patani, Sofifi, Jailolo, dan sekitarnya. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar 0,25 meter hingga 2 meter. Waspada potensi ketinggian gelombang yang mencapai 2 meter di beberapa wilayah perairan yang disebabkan adanya peningkatan kecepatan angin, yaitu di sekitaran wilayah perairan Loloda, perairan Batang 2, perairan GB, perairan Bajan, perairan Obi, dan sekitarnya. Untuk himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Fahmi Bahdar, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Sore edisi kali ini. Sebelum mengakhiri Warta Berita Sore ini, kami sampaikan kembali berita utama. Masyarakat Kota Ternate dan beberapa kabupaten di Maluku Utara siang tadi dikagetkan dengan guncangan gempa bumi tektonik magnitudo 7,0. Sidang kasus suap dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara ditunda dan dilanjutkan pekan depan karena harus dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Hasan Bosori Ternate. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Nanang Adrani, Teknik Montase Faisal, dan saya Rima Amurang undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.